Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekanku, pengusaha pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada, tetap semangat. Di sini rekan-rekan saya mencoba untuk membahas uh, isu nasional tentang penempatan saat ini yang lagi viral ada dua. Rencana kenaikan deposito sebesar 1,5 miliar yang saat ini masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kedua, yang tidak kalah viralnya adalah kapan proses penempatan khususnya ke Arab Saudi dibuka kembali. Inilah isu nasional sekarang yang lagi hangat di dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk rekan-rekanku dimanapun Anda berada, instansi yang terkait yang menangani pekerja migran Indonesia, sangat prihatin kita melihat kondisi saat ini. Kenapa? PHK di mana-mana. Sedangkan Presiden kita Bapak Prabowo mengatakan ciptakan lapangan kerja, tingkatkan devisa negara. Nah, tentu saya selaku Ketua Umum Perpemilu, pengusaha penempatan migran Indonesia, ingin sedikit mengkomentari tentang khususnya hari ini saya akan kapan Arab Saudi khususnya dibuka kembali. Memang kita menyadari bahwa undang-undang membenarkan untuk menghentikan pelarangan sementara di negara tertentu dan pekerjaan tertentu. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024, setelah itu direvisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penghentian sementara ataupun larangan untuk menempatkan negara-negara tertentu itu ada aturannya, baik di undang-undang ataupun di peraturan pemerintah. Nah, kita kembali kepada khususnya ke Arab Saudi. Jika kita flashback kembali di tahun 2015, saya ingin mengutip keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara kawasan Timur Tengah. Nah, di sini pemerintah menimbang bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemah jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah, maka harus dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara tersebut. Nah, pelarangan ini jelas bahwa ada 19 negara yang telah dilarang oleh pemerintah, termasuk diantaranya adalah Arab Saudi yang waktu beberapa hari kemarin KP2MI dan Komisi 9 membahas kapan dicabutnya Kepmen 260 tahun 2015. Nah, tentu di sini menjadi satu pertimbangan oleh pemerintah ataupun Komisi 9 untuk membuka khususnya negara Arab Saudi. Jelas tadi apa yang tertera ataupun tertulis penghentian dan pelarangan untuk ke Arab Saudi adalah pekerja perseorangan. Menimbang ataupun mungkin membuat satu kajian, mungkin masih lemahnya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Tentu kita tidak habis di situ saja berbicara tentang pelindungan dan pelindungan tentu ada solusi. Karena apa? Kalau ini tidak segera dicabut pelarangan penghentian khususnya untuk pekerja perseorangan di Arab Saudi,
ini kan terus akan menjadi suatu persoalan besar di kemudian hari. Nah, saya selaku Ketua Umum Perpemindo mengharapkan Komisi 9 dan KP2MI segera untuk mencabut pelarangan ini. Kenapa? Kalau kita bicara perlindungan, kita paham, sangat memahami. Nah, tentu segala regulasi perlindungan akan diatur oleh pemerintah sendiri, khususnya KP2MI. Tentu P3MI, P3MI yang sudah punya Enjas, yang diberi wewenang oleh pemerintah, itu tidak semua P3MI. Kalau tidak salah saya ada 489 P3MI saat ini. Mungkin tidak lebih dari 80 P3MI yang bisa mendapatkan khususnya ke Arab Saudi yang punya Enjas. Nah, tentu kita memahami pelindungan itu adalah nomor satu. Selain asuransi, itu juga menjadi satu perlindungan. Dan pelatihan juga menjadi satu pelindungan. Bahasa juga menjadi satu pelindungan. Nah, tentu pelindungan, tapi yang paling penting adalah pelindungan terhadap PMI sendiri yang ingin bekerja khususnya ke Arab Saudi. Apapun bentuk pelindungannya, kita kembalikan kepada PMI pekerja migran Indonesia tersebut. Nah, tentu yang perlu diperketat adalah pelatihan, pendidikan yang dilakukan oleh P3MI yang sah oleh pemerintah menempatkan ataupun yang sudah mempunyai Enjas untuk ke Arab Saudi. Nah, di samping itu juga tentu selain ada perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pemerintah, tentu dari KP2MI ataupun dari Kemenlu dan juga Kerajaan Arab Saudi. Nah, tentu perjanjian-perjanjian ini lebih mempertimbangkan rasa keadilan terhadap kita sendiri ataupun rasa keadilan bagi majikan yang ingin mempekerjakan PMI kita. Rasa keadilan tentu adalah adat budaya juga harus dipertimbangkan, jam kerja juga harus dipertimbangkan, dan gaji juga harus diperhitungkan. Nah, menurut saya selain ada perlindungan terhadap yang akan mungkin dilakukan oleh pemerintah, nah ini kita hidupkan kembali perwakilan luar negeri. Karena apa? Rasanya ini penting untuk membantu bagi pekerja migran Indonesia. Selain proteksi yang ada yang dilakukan oleh mungkin di Kerajaan Arab Saudi, mungkin juga penting kita membuat satu perwakilan di luar negeri. Bisa saja ini bekerja sama P3MI dengan warga negara Arab Saudi juga di situ untuk jika terjadi permasalahan yang timbul di negara Arab Saudi ataupun Kerajaan Arab Saudi, mungkin ini lebih cepat untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian ataupun upaya-upaya hukum. Dan ini bisa membantu. Karena apa? Semestinya kenapa kalau kita ingin membandingkan seperti negara Taiwan, negara Singapura, Hong Kong. Nah, ini dari sisi pelindungan saya rasa ini sudah cukup baik. Karena apa? Kita melihat ya di negara Taiwan ataupun Hong Kong, nah ini kan sudah bagus dari sisi pelindungan. Nah, jadi di dalam hal-hal akan dicabut ataupun istilahnya mau dibuka kembali, nah ini jangan lagi ada ada keraguan oleh pemerintah ataupun ada keraguan dari Komisi 9. Kenapa? Kita pahami saat ini pengangguran di Indonesia di antara satu warga negara kita itu ingin mencari pekerjaan karena di dalam negeri sendiri pekerjaan kita sulit, itu harus kita akui. Kita akui itu, PHK di mana-mana. Nah, dengan ada hambatan-hambatan ini,
akhirnya banyak oknum-oknum, calo ataupun siapapun yang mencoba menempatkan warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke Arab Saudi akhirnya melalui jalur belakang, melalui cara-cara ilegal, melalui cara-cara unprocedural yang kita bisa pastikan itu adalah melawan hukum. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan kepada KP2MI, Komisi 9 ataupun Kemenlu, segeralah dicabut pelarangan Kepmen 260 2015, ya kan, penghentian dan pelarang penempatan tenaga kerja Indonesia khususnya ke Arab Saudi. Nah, tentu kita pahami yang dihentikan ataupun yang dilarang adalah untuk pekerja perseorangan. Tentu di sektor formal tidak ada larangan. Sektor formal terus berjalan, tidak ada masalah. Nah, solusinya kemarin KP2MI sudah melakukan diskusi-diskusi terhadap Komisi 9. Sekarang bolanya ada di KP2MI. Lakukanlah yang terbaik KP2MI, buatlah satu perjanjian tertulis dengan negara Arab Saudi. Nah, kalau kita bicara ada 19 yang dilarang, mana dulu yang harus dibuka ataupun diperbolehkan untuk membuka lagi peluang kerja di Arab Saudi. Di sini ada saya sebutkan yang dihentikan atau dilarang: 1. Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Nah, tentu ini arah diprioritaskan agar di antara 19 itu mana yang dianggap aman, mana yang dianggap perlindungannya itu yang sudah bagus, dan mana yang sudah mempunyai undang-undang ketenagakerjaan. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Umum Perpemindo. Jangan tunggu lagi, karena kita tahu apalagi di dalam pertemuan di Komisi 9 itu tidak sedikit. Setiap bulan ada 183.000 warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, karena mereka ingin bekerja tapi melawan hukum. Nah, kami harap kepada oknum-oknum tertentu, terutama di airport, tolong lakukan pencegahan ini. Jangan sampai oknum-oknum tertentu yang ada di airport, khususnya di bandara, pintu terakhir adalah imigrasi, jangan kita terlibat di dalam membantu ataupun meloloskan yang mana kita tahu bahwa mereka ingin bekerja ke Arab Saudi. Kami mohon kepada Kementerian Kehakiman juga dan Prof. Yusril Iza Mahendra, mohon ini dilakukan pencegahan bawah-bawahannya, oknum-oknum imigrasi mungkin ada yang ikut membantu, mohon ini ditindak jika itu terbukti membantu warga negara Indonesia yang ingin bekerja melawan hukum. Memang kita tahu setiap warga negara Indonesia berhak mempunyai paspor Republik Indonesia dan berhak juga kemana mereka ingin bekerja ke luar negeri. Tentu tidak itu menjadi satu alasan, ya kan? Nah, apakah mereka itu ingin melancong, ya kan? Tentu ada mempunyai suatu insting bahwa mereka ini bukan ingin melancong, tetapi mereka kita curigai ingin bekerja dengan melawan hukum. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan P3MI dan kepada KP2MI dan Komisi 9 dan Kemenlu. Kita tahu bahwa Bapak Presiden kita Prabowo Subianto sudah memberikan lampu hijau untuk bisa Arab Saudi dibuka kembali atau dicabut
pelarangan penempatan pekerja migran Indonesia bekerja ke Arab Saudi. Terima kasih untuk rekan-rekanku dimanapun Anda berada. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Darman, Ketua Umum Perpemindo Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Undur diri. Sukses selalu.